Bro Karel, sebelum kita mulai, belakangan ini lagi sibuk apa nih? Oke, oke. Sebelumnya teman-teman, kenalin nama Oh saya ya, Karel yang sebagai research analyst di mm-mm. Trimega Sekuritas, CPO, Property, Infra, Semen, and ya ada small caps. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang itu boleh di question aja nanti. Nanti coba saya bantu jawab. Oke, mungkin sekarang lagi sibuk apa? Ya, kita kemarin kan baru keluarin report tentang CPO sih, sama ya Mm-mm. lagi keluarin report tentang CPO, ya kita lagi report tentang CPO sebenarnya sih. Mm-mm. Oke, nanti kita bakal go to that Ya, ya. Tapi sebelum yang go to CPO, tadi maaf ya lupa perkenalan karena kita lumayan beberapa kali ya, udah beberapa kali live ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah lama mantengin Market Talk pasti udah nggak asing lagi nih sama Karel. Oke ya, BTW congrats ya Bro Karel. Jasa marganya kemarin baru hit target price ya. Tiba-tiba, iya, jadi jasa marga lumayan menguat ya, bro, seminggu, 2 minggu terakhir ini. Nah, jadi semenjak, aku ingat banget itu awal tahun ya, since lu keluarin report untuk jasa marga, terus kita waktu itu sempat discuss, kita sempat ceritain juga ya pas di Market Talk. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin jasa marga naik kenceng gitu sih, bro? oh Apakah ini sesuai proyeksi nih di report? iya. Sebenarnya seperti proyeksi, kalau saya bisa dibilang inline sama kita ya kan. Mm-mm. Nah, kenapa jasa marga ini tiba-tiba bisa itu karena emang dari awal kita udah expect nih jasa marga Mm-mm. ini udah bisa re-rating valuation-nya. Kalau kan dari Mm-mm. dulu kan di jasa marga ini di value udah satu bisa dibilang karena interest expense-nya kegedean, karena ngebebanin net, ya, jadinya ya pada analis pakainya EV/EBITDA. Jadi kan kita melihat Mm-mm. kan si jasa marga ini dari segi interest expense itu udah mulai turun dan earning. Nah jadinya kita para analis ya saya juga uh, merekomendasi kalau misalnya kita udah bilang nih ini akan jadi valuation rating jadi pakai PE lagi gitu kan karena earnings Mm-mm. sudah mulai kelihatan. Terus habis itu ya Q keluar ya udah kita bisa ya call kita sukses lah di market ya karena kita udah nge-call paling pertama ini ya Oke. itu. Wih, jadi emang analis banget nih ya ketika melihat oh ada perubahan earnings, ada perubahan cara mengevaluasinya. Oh ya udah dikeluarin report dan sampai saat ini beberapa bulan ya udah capai 40% nih upside-nya dan udah achieve. Wih, keren banget nih. Nah, kalau soal mungkin yang belakangan ini rame nih, mungkin soal kampanye-kampanye di luaran sana kali ya. Kalau kita lihat di luar sana kan kampanye-kampanye pemilu kan udah mulai rame nih ya. Mungkin teman-teman juga ada perhatiin, ada yang menjanjikan BBM gratis, terus ada juga yang ada kampanye yang menjanjikan oh kalau nanti untuk siapapun yang hamil dapat tunjangan selama hamil. Nah, kalau lu lihat sendiri nih, kira-kira saat ini para calon calon pemimpin kita ini lebih mengarah ke mana sih dan bagaimana sih dampaknya buat IHSG ke depannya? Apakah akan sangat di-drive oleh sentimen-sentimen ini gitu? Oke, mungkin kalau saya melihat dari semua kampanye semua itu ya ketahanan energi sih yang penting Mm-mm. ya mereka BBM terus itu ya pangan juga sebenarnya ketahanan energi sama ketahanan pangan itu yang paling utama lah di Mm-mm. agenda gitu kan. Ketahanan BBM tentu aja dampak positif untuk ke sektor-sektor energi kita ya kan. Terus habis itu Mm-mm. yang pangan itu kan mulai tuh kayak ada kampanye-kampanye tentang ya bagi-bagi BLT lah kan. Mm-mm. Otomatis kalau ketika ada bantuan langsung tunai otomatis kan ada Mm-mm. spending which mean bisa banyak nih ya kan ke consumer stocks contohnya kayak ya bahan pokok lah sabun atau Mm-mm. mie kan, atau beras gitu kan yang lagi ramai kemarin kan hoki gitu kan. Nah Mm-mm. jadinya ke sana meningkat gitu. Jadi dari semua agenda pasti ketahanan energi sama ketahanan pangan dulu sih yang paling utama. Oke, jadi untuk itu akan menjadi sentimen positif ya untuk di sektor energi sama sektor consumer ya dengan BLT-BLT yang ada nih. Nah, kalau lu sendiri kan lu cover sektor properti nih ya, Karel.
Nah, kalau biasanya tahun politik itu pengaruh ke properti sektor gimana sih, Karel? Apakah itu yang bikin orang wait and see dulu, ataukah nanti ketika ada stimulus apa itu akan menjadi driver nih untuk sektornya yang selama ini kita lihat cukup sideways ya. Kita teman-teman yang invest di properti pasti adalah orang-orang yang sangat sabar nih di sini. Gimana tuh Bro Karel lihat? Oke. Biasanya di properti sektor ketika politik atau pemilu itu biasanya sih agak wait and see, biasanya slowing down. Because karena ya balik lagi ganti presiden tentu aja ganti kebijakan ya kan. Ada yang bagus dipertahankan, kalau misalkan ada yang kurang kan diperbaiki juga gitu kan. Biasanya orang ngeliat nih daerah mana yang lagi yang difokusin juga gitu kan. Terus insentif apa? Misalkan kayak DP 0%, terus habis itu subsidi KPR itu gimana? Subsidi rumah sakit itu gimana? Terus habis itu tentu aja kebijakannya tentang jalan tol dilanjutin nggak, kayak LRT, MRT, konektivitasnya tuh dilanjutin nggak gitu kan. Itu kan jadi keputusan buat orang beli properti juga kan, jadi mereka wait and see juga. Contoh kayak rumah ini ya kita tahu di sini kan, misalkan contoh kayak MRT fase 2A gitu kan di dekat rumah sini. Nah ini nanti pada dong ini kalau ganti presiden apakah akan segera dilanjutkan kah gitu kan. Jadi pada nunggu dulu dibandingkan dengan beli sekarang gitu sih sebenarnya. Oke, jadi pada wait and see dulu ya, karena properti itu sangat pengaruh dengan infrastruktur sekitarnya ya kan ya. Yeah. Berarti, nah kalau yang properti, kira-kira properti yang di segmen apa sih yang kira-kira lu lirik gitu, boleh nggak kasih kisi-kisinya gitu? Kira-kira yang ada pengembangan yang konektivitasnya bagus atau yang apa sih yang lo lihat gitu, yang residential atau yang ada juga di segmen yang lainnya gitu, industrial atau mananya gitu? Kalau saya sih yang paling penting, ya pastilah itu kan penting. Lagi yang masalah industrial itu sangat penting banget kebijakan dari presiden, kan ya ada insentif kah untuk foreign investor masuk ke industrial estate, jalannya jalan tol Patimban gitu jadi dibangun nggak gitu kan. Kalau udah dibangun banyak ya FDI masuk gitu kan. Itu butuh banget sih yang dilirik ya, misalkan kan udah mulai ya nanti ada transisi kan, yaitu sektor industrial estate terutama itu harus diperhatiin kebijakannya. Kalau misalkan ada satu yang ngebus itu saham-saham industrial estate terbangnya, sekali terbang sih gila-gilaan sih gitu kan, sekalinya ada yang sentimen positif di FDI ya. Terus habis itu juga properti sektor tentu aja pilih properti yang tol yang mau dibuka gitu kan. Terus habis itu ya transport gitu sih sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya ya emang kalau di properti sektor di tahun politik itu justru orang banyak wait and see ya untuk kebijakannya kayak gimana. Tapi ketika nanti ketika arah kampanyenya udah jelas, kebijakannya udah jelas, itu justru akan ada momentumnya ya untuk saham properti ya. Jadi saat ini ya teman-teman kita mulai membidik nih, kira-kira saham properti mana yang akan jalan nih, selain yang kita tahu itu tuh yang ada di pick 2 itu tuh yang akan nyusul yang mana ya. Tapi terutama sih industrial estate sih kalau kita terus di terus sih. Oke, jadi lu juga melirik industrial estate ya, karena itu berhubungan dengan FDI, Foreign Direct Investment juga nantinya ya, bro. Ya. Oke. Nah, tadi kan juga ngomongin nih soal Bro Karel bahkan ini baru kelarin CPO report. Itu juga report yang very interesting karena selama ini tim research terhadap CPO itu kan neutral kan. Wah, tiba-tiba ada CPO report yang upgrade lah pandangannya dari neutral ke overweight. Judulnya A Strong Comeback ya. Nah, kira-kira apa sih Bro Karel yang bikin lu kembali melirik sektor ini lagi? Oke. Menurut saya di sektor itu penurunannya terbatas banget. Gini, menurut saya kan kalau misalkan di situ salah satu faktor paling utama adalah earnings growth, ya kan? Yep. Kita kalau ini mungkin tips saja teman gimana cara milih saham ya. Yang menurut saya
indikator paling utama dalam memilih saham itu tentu aja earnings gitu. Karena biasanya kita pakai price to earnings ya kan. Nah, cari yang company yang earnings itu lebih tinggi daripada banks. Itu paling penting. Jadi earnings-nya lebih tinggi daripada banks. Ya, kalau menurut saya itu indikator paling penting ya. Soalnya kalau kan ya kalau bertumbuh ya kan, mungkin tahun ini sih bisa sekitar 15% gitu kan. Kalau misalkan kita nemuin company yang core earnings-nya lebih tinggi daripada banks, itu menarik gitu kan. Ini ditambah dengan bisa dibilang pendukungnya terbatas juga gitu kan. Kalau kayak CPO gitu kan, di tahun ini kan dia agak suffer karena harga pupuknya itu double dari awal tahun ini ya kan. Kita ngelihat juga harga CPO untuk tahun ini tuh udah juga turun dalam dari 2022 ke sini kan, turun dalam kan harga global CPO-nya kan. Tapi yang kita lihat di ke depan itu bisa dibilang harga CPO itu semakin naik karena dari El Nino. Terus habis itu juga kita ngeliat nih harga pupuk itu udah turun sekitar 50% ya udah gitu kan. Dan juga kayak misalkan dia udah pupuk di tahun depan itu minus 50% harganya. Terus itu kita ngeliat dari global CPO price kita expect di 4.200 ya. 4.200 sampai 4.400 range kita. Jadi kita di tahun depan untuk all CPO players terutama TAPG itu udah earnings growth-nya like 30%. Nah, tambah lagi dengan adanya dia juga dari ya juga gitu kan. Apa namanya ya gitu kan, dia kan USD earnings juga. Terus habis itu ya bahwa dari demand untuk palm oil itu terus bertumbuh juga gitu kan. Jadi ya kita suka sih sama-sama CPO. Apalagi kita suka TAPG dan DSNG. TAPG itu sekarang ada di 5 kali DE, itu the lowest-nya dia gitu kan. Terus DSNG juga jadi downside-nya sih limited. Sedangkan EPS growth tahun depan itu sekitar 30%. Jadi menurut saya sih menarik banget untuk saham-saham CPO gitu. Oke. Nah, kalau berarti itu dari segi harga CPO-nya dan juga dari segi demand-nya itu tetap meningkat ya. Nah, kalau misalnya sebelum ini kan kita selalu bahas nih ya, CPO itu tantangannya adalah ketika harganya naik. Nah, apakah harga itu akan diregulasikan lagi nih? Nah, seperti yang kita tahu seperti tahun lalu nih, kayak misalnya minyak goreng kemasan nih. Apakah harganya bisa naik signifikan nggak nanti kayak tahun lalu? Kalau untuk concern seperti itu gimana nih Bro Karel? Oke, jadi ya kita thanks God juga si pemerintah itu kan juga semakin lama semakin improve kan. Karena kan kemarin kayak shock supply shock bisa dibilang kan. Makanya harganya kan. Nah, tapi karena itu juga si pemerintah itu belajar juga gitu kan. Oh, buat begini ya udah kita ciptain lah produk minyak goreng yang ramah terhadap ya sosial gitu kan. Kayak namanya minyak kita itu harga per liternya itu di 14.000 atau per kilo itu 15.500 gitu kan. Terus oleh karena itu kan jadinya ada sedikit penurunan di harga minyak kan. Nah, tapi waktu dia keluarin itu kok harga minyak masih naik gitu kan. Tetapin itu gitu kan. Nah, karena dia ada sedikit logistik problem lah bisa dibilang. Jadinya pemerintah juga improve nih logistiknya kita gitu kan, trackingnya kita. Ada Mirah 2.0. Si Mirah itu maksudnya sistem minyak goreng curah. Jadi sekarang tiap produsen minyak itu dia harus datain ke pemerintah, terus habis itu dia juga datain juga siapa yang ngambil gitu kan. Terus dia datain. Jadi untuk trackingnya itu sekarang udah lebih jelas. That's why makanya waktu di Lebaran kemarin itu harga minyak goreng kemasan di Indonesia itu di 15.000. Oh, putus-putus ya? Oh iya, agak putus-putus ya. Teman-teman juga merasa. Tes. Apa coba pakai ganti wifi-nya atau pakai sinyal? Oke, jadi tadi sambil tes nih. Tadi sampai mana kita? Sampai si Mira ya? Iya. Jadi sekarang itu udah lebih diregulasikan ya? Iya, lebih ke track dan jadi bilang
Oke, Ya, boleh. kita Suaranya udah aman. udah aman ya. Ya kita Ya. ngelihat dari segi pemerintah pun paling nanti kalau misalkan ada lebaran lagi atau supply shortage itu menurut saya agak unlikely untuk ekspor dari jadinya paling cuma main di demo doang gitu kan. Jadinya untuk menurut saya di CPO sektor itu udah menarik sih. Udah government unfavorable interventionnya menurut saya udah less lah sih bilang. Karena udah sangat-sangat improve ya sekarang di CPO sektor. Jadi tenang aja teman-teman, menurut saya kalau masuk CPO sih ya penuh lebih lebih menarik kenaikannya sih dibanding itu sih. Oke, jadi karena emang year to date kita lihat dari harga CPO-nya, dari stock price-nya itu juga udah cukup bottom ya sebenarnya ya. Dan ditambah katalis-katalis ke depan itu, wah teman-teman bisa ya baca reportnya karena itu banyak banget katalisnya. It's quite interesting ya. Jadi dari segi supply-nya emang ada shortage, dari demand-nya juga meningkat terus ya dari India, dari China, dan harga CPO dibandingkan substitusinya ya, edible oils lainnya ya bro Yes. Karel. Itu uh, ada upside-nya lah, harga CPO itu masih bisa ada potensi bergerak menguat lagi gitu. Oke, it's very interesting, teman-teman bisa check it out di aplikasi Terima, itu di bagian research report, bagian sektor fokus tuh ada yang plantation sector, a strong comeback ya, judulnya keren banget ya. Oke. Nah bro, mungkin kita bicara tentang market nih. Sebelum kita jawabin udah beberapa pertanyaan nih. Tadi ada Kobili nih, bro. Pani gimana bro? Pick 2 gimana nih? Kedua, Oh ya nih, ada dari Feren juga. Nah, topik CPO-nya apa? Apa kok boleh dong. Ini jangan sampai terlewatkan ya. Kita juga harus nanya nih, topiknya apa dong? kita suka topik kita terutama ya kita suka TAPG karena dia udah secure pupuk price-nya itu 50 untuk tahun depan itu 50% lebih rendah gitu kan. Tambah lagi ya dari segi produksi buahnya itu yang paling tinggi di antara peers lainnya kan. Jadi untuk earnings growth visibility-nya tahun depan itu benar-benar clear bisa dibilang kalau menurut saya. Nah, Oke. kalau gue suka karena dia the second produsen buah paling tinggi juga dan dia sekarang lagi pupuknya lagi di lagi di progress gitu dan dengar-dengar juga kayaknya bisa turun sekitar 30% atau 50% juga gitu. Jadi ada visibility bagus sih untuk TAPG dan DSNG gitu. Oke, nah ditambah dari TAPG dan DSNG, mereka usia pohonnya itu tergolong yang masih di usia primanya ya. Iya. Jadi kalau dari produktivitas yield-nya, kalau di CPO yield-nya ya itu yang lebih tinggi relatif dibandingkan dengan CPO-CPO lainnya yang usia pohonnya mungkin udah tidak di prime age-nya lagi ya bro. Ya. Oke, udah ya dicatat ya teman-teman ya, TAPG dan DSNG. Oke, nah kalau kita bicara soal market nih, kayak belakangan ini nggak tahu nih teman-teman juga mungkin ada yang notice kok belakangan ini saham-saham yang tertidur lama di gocap atau udah tertidur lama mulai bangkit lagi nih satu persatu. Kita lihat IHSG kita udah nyentuh resistance ya di 7.000. Terus sekarang justru banyak saham-saham small caps yang main nih seperti seperti BKSL, Hoki, Friend, GIAA. Nah tiba-tiba pada bangkit nih. Nah, ini kebetulan atau apakah ada perubahan earnings-nya bagus atau apakah yang lain itu udah nggak menarik lagi nih. Makanya sekarang investor-investor itu trader-trader malah ngincernya yang kecil-kecil nih. Kalau lihatnya gimana, bro? Oke, jadi yang paling utama itu ya benar banget kata si Tere, indeks itu kan 67.000 bawah lagi ke bawah. Jadinya pada efek gitu kan indeksnya nggak dikasih naik ke atas 7.000 gitu. Ya udah kita shifting aja ke mid to small cap gitu kan. Makanya kemarin itu kayak BL karena mereka kan nyari alpha gitu kan, nyari return yang gede gitu kan di indeks gitu kan di IHSG. Ya udah akhirnya mereka ya udah mencari liner stok gitu kan. Mereka alfanya gede juga gitu kan. Karel suaranya masih agak putus-putus sih di sini Karel.
Di teman-teman aman nggak? So, Jelas? coba deh. Coba kita lanjut dulu deh. Oke. Sambil berjalan. Oke. Itu Harusnya aman sih. Ya. putus. Iya, agak putus-putus ya. Ya. Semoga tidak putus-putus ya, seperti Oke, tidak boleh menjayus. Iya, paling itu sih. Jadi pada yang third line. Oke, coba kita lanjut. Tadi gimana? Tadi indeks emang udah di 7.000 ya? Nah, saya nggak bilang mentok ya. Saya nggak bilang mentok ya. Saya bilang belum dikasih naik gitu kan. Ya, Bu. Jadinya ya udah mereka cari yang lain gitu buat nyari gede. Terutama kan gede ya tentu aja di apa namanya mitos low cap gitu kan return. Jadi kalau kita melihat itu pasti betul-betul ya. Jadinya ya dari segi capnya kemarin itu agak diturunkan ya, ada shifting lah dari big cap ke small cap gitu sih. Oke, jadi karena IHSG udah cukup ngegas ya belakangan ini, jadi ya emang wajar aja masih belum ada flow ya ke yang big caps. Sekarang justru beralihnya ke small caps dulu nih yang jalan ya. Dan hari ini juga kita lihat big caps malah koreksi ya. Ya. Oke, nah kalau berarti lu lihat selain ada shifting, apakah ada juga sentimen-sentimen lain nih yang menggerakkan saham-saham kecil ini? Nah kalau misalnya teman-teman di sini yang mau spekulasi nih, kayak hari ini yang lagi volumenya rame, misalnya ada saham kayak yang kemarin BKS, LGIA. Nah kalau dari lu apa sih yang lu bisa, kan lu dengan pengalaman lu di research and all, lu udah liatin market sekian lama, ada nggak kayak tips-tips buat teman-teman, ini yang ada sentimen market corporate actions, atau ada sentimen apa sih yang bisa itu yang membuat menarik untuk teman-teman bisa melirik sahamnya gitu? Tentu aja kalau misalkan untuk kayak di small cap itu kita benar-benar harus tahu nih di small cap ada turnaround nggak, ada turnaround nggak gitu kan. Contoh nih contoh aja nih, contoh misalkan kayak ya GIA gitu kan, tiba-tiba merger nih kan, andai kata gitu kan, berarti ada bisnis improvement gitu kan. Nah itu teman-teman itu earningsnya emang bisa berapa gitu kan, growth-nya gitu kan. Terus habis itu ya itu perlu kita evaluasi juga itu berapa, apakah dengan turnaround bisnis ini benar-benar ada earningsnya jadinya oke banget atau gimana gitu kan. Terus itu contoh kayak misalkan hoki gitu kan. Ini misalkan hoki kan kemarin kan naik, mungkin harga beras di domestik naik 13% gitu, 14% gitu kan. Terus habis itu dia produk baru gitu kan. Oh yaudah teman-teman hitung juga gitu kan. Oh emang dengan ini biasanya kan dia di trading di misalkan di 50 kali gitu kan. Oh dengan harganya beras naik, terus habis itu kita ngelihat juga di produk baru, earningsnya naik sekitar 20% gitu kan. 20%, 25%. Oh berarti kan dari segi PI-nya berarti mungkin nanti jadi 40 kali. Nah biasanya kan di trading di kali gitu kan. Ya udah gitu. Itu buat ya milih stok yang kena sentimen gitu. Jadi dilihat-lihat juga nih sentimennya apa gitu kan. Apakah emang bisa karena sentimen ini gitu sih sebenarnya. Oke, jadi kita sendiri harus menilai ya dengan adanya be it itu ada turnaround story, mungkin ada segmen baru yang dia mau kembangin, atau ada corporate action, apakah itu bisa benar-benar membuat dia ada sustain nih, apakah ini benar-benar contribute ke earnings, ke bottom line-nya ya ke depannya ya. Iya. Nah kalau tanggapan lu gimana nih soal kayak yang rumor-rumor nih tentang mungkin yang belakangan ini lagi rame tentang Excel sama Friend misalnya. Tadi juga ada yang nanya tentang telco ya. Jadi kalau misalnya rumor-rumor seperti ini, apakah cukup wise nih kalau ada konsolidasi sektor kan ya ibaratnya? Apakah ini something yang kita juga
bisa ikut riding the wave, ikut-ikutan, apakah kita justru harus berhati-hati validate dulu apakah ini benar gitu. Jangan sampai kayak hari ini Excel koreksinya cukup dalam loh ya teman-teman, 8% ya. Jadi tentu aja kan pasti akan gerak duluan karena rumor ya kan. Dan biasanya udah naik nih gitu kan, orang sadar gitu, kayaknya ini nggak mungkin deh gitu kan. Nah itu makanya turun gitu kan. Jadi saya mungkin akan menggerakkan apa namanya, kalau cuma rumor ya, benar-benar rumor itu biasanya ya emang naikin saham. Tapi kalau emang rumornya nggak terbukti ya turun juga gitu loh. Jadi apakah bisa konsolidasi? Iya, mungkin akan terjadi. Tapi apakah dalam waktu dekat? Menurut saya enggak, karena ya Excel-nya aja baru selesai dari link gitu kan. Kita melihat cash dari EBITDA, dari earnings-nya itu juga masih belum gitu kan. Dan frame gitu kan, frame yang kita lihat masih buka untuk dia improve bisnisnya juga atau gimana kan. Jadi jadi dari segi ininya nih mana nih gitu kan, belum ada gitu kan, agenda gitu kan. Tapi ya jadi atau enggak jadi, tapi enggak secepat itu gitu sih sebenarnya. Jadi tetap aja rumor itu akan menggerakkan harga saham, tapi kalau emang orang udah mulai nyadar kalau rumor ini tidak benar, ya turun lagi. Oke, jadi hati-hati rumor ya, hati-hati yang teman-teman, informasi-informasi di market itu harus benar-benar kita saring banget ya bro ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Feren. Sektor tech gimana nih kok? Ada sektor tech ya contoh nih kan kayak Goto kan ya, Goto itu kan naik karena ada sentimen kalau TikTok live itu kan haram gitu kan. Nah ini kan bisa gitu kan. Oke, karena ini kan kayak Goto itu ya agak terhambat pertumbuhannya karena ada TikTok gitu kan. Nah ini kalau misalkan dia nggak ada TikTok, nggak ada itu gitu kan, hilang gitu saingannya, ya tentu aja earnings growth itu kan akan lebih kencang. Nah kita itu earnings growth bisa berapa kalau misalkan si TikTok ini nggak ada gitu lah. Nah itu baru oke gitu kan. Nah itu yang baik, paham gitu loh. Itu kan yang impactful gitu kan. Oke, jadi karena hari ini ada berita TikTok ya, karena dilarang untuk ditolak lah untuk menjalani social media barengan sama e-commerce nih. Jadi mau yang mana, pilih satu doang. Di sini siapa nih yang belanja di TikTok Shop nih ya. Jadi itu dianggap sebagai sentimen positif ya, dan nggak cuman Goto hari ini, Bukalapak juga menguat. Meskipun kalau Goto agak kempes ya hari ini. Nah, kalau lihat sektor tech secara overall nih, kan kita tahu dari segi makronya sekarang harga minyak itu lagi naik-naiknya. Kalau dari global, pada kekhawatirannya balik lagi nih soal inflasi. Wah, harga minyak naik, inflasi masih akan belum gimana ya? Akan masih potensi naik lah gitu. Dan suku bunga pastinya The Fed gak akan segampang itu ya turunin suku bunga. Nah kalau lu lihatnya gimana nih ke sektor tech? Soalnya kalau dari bursa Amerika, ketika kekhawatiran ini muncul, yang kena imbas duluan pasti sektor tech-nya kan ya? Pengaruh nggak ke sektor tech Indo kalau menurut lu? Oke, jadi kalau untuk pengaruh ke sektor tentu aja. Nah ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan tentang tadi properti kenapa don't support gitu kan. Tentu aja kekhawatiran dengan inflation masih karena oil naik, otomatis inflation naik di US. Inflation tentu aja The Fed ada kemungkinan untuk naikin rates lagi, otomatis ya sektor gitu karena hari ini especially properti itu turun. Nah kalau tech kan hari ini karena ada TikTok yang di ban itu kan, kabarnya mau di ban, itu beda lah. Nah untuk tech keseluruhan, saya sih butuh pembuktian dulu sih sebenarnya. Pembuktian dulu di mana apakah bisa sustain, survive gitu kan. Nah, mereka bisa bukti mereka survive, bisa melihat lagi gitu kan. Dan tentu aja kalau misalkan tech itu mungkin di tahun depan ya, di tahun depan mungkin akan main karena kan balik lagi mereka kan sensitif terhadap rate, misalkan rates-nya
pivot atau misalkan turun ya, ya sektor tech itu bisa main lagi karena cost of fund-nya itu kan lebih murah. Hmm. Oke, jadi sektor tech ini sekarang udah bukan di zaman-zaman lagi hype-nya saham-saham tech kayak dulu ya. Orang-orang mulai kurang rasional walaupun secara earnings masih belum ada, secara buku masih belum ada, tapi terbang terus. Tapi sekarang market udah balik rasional nih, harus bener-bener pembuktian. Mana buktinya baru akan di-appreciate ya, eventually. Oke, terus ada yang nanya juga nih, Karel, ada pandangan nggak tentang sektor media menjelang kampanye pemilu? Kayak teman-teman kita gali ilmunya nih dari Karel malam ini. Oke, jadi untuk media, ini media sebenarnya dipegang oleh Heri Sando, tapi dulu saya di previous company juga pernah cover media ya. Jadi untuk media itu lagi suffer. Kenapa? Satu, gara-gara sentimen analog switch off gitu kan. Analog switch off itu lagi gara-gara kemarin itu analog switch off itu kan ya di desa-desa, di yang lain kan yang di kota-kota kecil atau apa kan belum secanggih yang di Jakarta lah bisa dibilang gitu kan. Artinya mereka masih pakai TV gitu kan. Nah, TV kabel ini kan analog switch off gitu kan. Kan mereka kan harus top up gitu kan. Tapi ya balik lagi distribusi untuk set-top box itu belum menyeluruh gitu kan. Terus tapi kalau misalkan di segi consumer atau di segi apa kan biasanya kan yang ikut kan sektor FMCG lah, FMCG kayak Unilever, ICBP gitu kan. Kita ngelihat dari sana tuh dari budget spending-nya turun gitu di apa namanya di televisi gitu kan. Karena adanya of ini ya udah akhirnya ya enak deh untuk di sektor media gitu kan. Untuk di ini gimana menurut saya agak shifting sih ke digital ya, digital kan. Digital itu kalau emang benar-benar bisa ada market research-nya gitu kan, bisa lebih direct kena ke kalangan yang diinginkan, lebih murah juga sebenarnya, ya lebih efektif gitu kan. Jadi untuk sektor media nggak kayak dulu lah. Kalau dulu kan televisi kan senjata utama kan. Ya PR. Yap. Jadi emang ada switching habit dan juga cara kita mengkonsumsi sebuah berita atau marketing gitu ya. Lebih shifting ke segi digitalnya. Jadi mungkin yang menurutku company yang adaptif dan bisa juga kontribusi segmen yang dari digital itu yang bisa cukup menopang, itu yang sebenarnya yang akan diuntungkan ya Karel ya. Iya, banyak gratisan sebenarnya. Ya contoh kayak di Instagram gitu kan, kalian kampanye satu gitu kan viral kan, ya saya dapat kena nonton gitu kan, tinggal di share aja, share, ya otomatis lebih murah dibandingkan dengan apalagi di era digital sekarang ya, kayak teman-teman kita setiap hari mengkonsumsi informasi paling cepat dari mana? Biasa dari HP ya. Dibandingkan kita pulang rumah nonton TV, kayaknya sekarang udah lumayan jarang ya. Iya. Makanya earningsnya kan turun kan. Iya. Itu sih. Iya. Oke, menarik. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Abdullah. Ini udah tanya kedua kali. Oke. Nah, kalau dari malam ingin bertanya bagaimana dengan sektor-sektor pariwisata. Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin karena di Jakarta belakangan ini kita dealing sama, nggak tahu nih teman-teman yang di luar kota ada nggak nih, kayak kalau di Jakarta polusinya quite bad ya recently ya. Bro Karel, mungkin ada yang mau healing keluar kota. Apakah itu bisa membantu dengan sektor-sektor pariwisata gitu kali? Atau kalau Karel pandangannya gimana nih sektor pariwisata? Gini aja sih, ya saya kan juga kemarin kan lagi ngeliatin saham sektor pariwisata juga. Ya aja saya lagi research on CASS, terus habis itu Bayu, PNN. Yang di sektor pariwisata adalah
semenjak mereka kena COVID waktu di tahun 2020 kemarin, mereka take a lesson dan mereka benar-benar restore their business model and operating benar-benar efisiensi. Nah, kalau lihat semua sektor pariwisata, PNR, WH bahkan ya kan, CAS gitu kan, bisa dilihat deh. Pasti operatingnya naik banget, pasti operatingnya di efisiensi separah banget gitu kan, nggak kayak dulu. Nah, kita ngeliat segi debt-nya, dari segi balance sheet kan ya, debt-nya itu perlahan pasti diturunin gitu kan. Efisiensi dibagusin bukunya karena mereka takut ada COVID lagi, mereka nggak dapat income. Karena kan mereka selama ini mikir kan ya orang tiap tahun liburan kok gitu kan. Jadi kita nggak usah khawatir, kena COVID ya, udah kena gitu kan. Ya, mereka benar-benar tahun 2020, 2021 benar-benar rombak bisnisnya. Kalau kita ngeliat itu kayak CAS gitu kan. CAS itu dia earnings-nya udah bahkan ya, kalau di annualize itu udah mau pre-COVID level, tertingginya dia gitu kan, the highest ever bahkan. Terus kita segi Bayu, PNR juga sama, earnings-nya tuh growth gila-gilaan gitu kan. Nah, earnings mereka udah growth gila-gilaan ya kan. Tapi sedangkan pariwisata di Indonesia itu baru pulih sekitar 75% WNA-nya gitu kan. Tentu gitu kan masih ada room for growth like 25%. Mungkin tahun depan itu China akan mulai buka airline lagi ke kita gitu. Banyak lagi gitu kan. Nah, jadi ini menarik banget. Jadi ada 25% tambahan di tahun depan room for growth ditambah dari restro bisnis model mereka yang udah sukses gitu. Earnings-nya itu growth tuh kenceng banget gitu untuk tahun depan itu. Jadi ada turnaround story untuk di sektor pariwisata gitu kan. Ini struktural menurut saya, struktural. Nah, kalau misalkan emang ratingnya struktural itu naiknya kenceng banget. Gitu. Oke, ini menarik banget ya. Kita sempat discuss pas lagi di harga 500. Ini hari ini baru lihat lagi, wow udah 660 ya. Iya. Ya, tetap lah teman-teman ini kan saya kan masih gitu kan. Belum ada gitu kan. Tapi teman-teman ya perlu detailin juga bukunya masing-masing. Ada yang aneh nggak gitu. Oke, ya ini tadi Cas mungkin nggak banyak yang perhatiin ya karena small caps termasuk small caps ya ini bergerak di bidang services, dia itu jasa penunjang untuk airlines nih dan portfolionya cukup banyak airlines besar ya Karel ya. Oke, jadi menarik tadi. Nah mungkin nah kalau dari lu nih sebelum mungkin kita akhiri, kalau dari lu ada nggak sih tips dari lu apa nih strategi yang bisa membantu teman-teman di sini menghadapi bulan September? Kan kita tahu kalau kita lihat historicalnya nih September itu paling banyak merahnya nih kalau kita lihat indeks. Kalau dari lu ada nggak tips-tips nih untuk melewati bulan ini nih? Oke, jadi tips yang paling pertama menurut saya yang balik lagi ya September itu emang bulan yang biasanya volatilitas paling tinggi gitu kan. Tahun depan itu kan bisa dibilang tahun depan lagi ya, bulan depan itu kan earning season gitu kan. Nah, earning season balik lagi cari company yang earningsnya tuh bagus gitu kan. Nah, tips ya investasi yang biar cuan gitu kan, biar lebih gitu. Cari yang earningsnya itu secara organik itu growth-nya lebih tinggi daripada banks itu sebagai benchmark gitu kan. Kalau misalnya bank terus habis itu bisnis modelnya itu bisa sustain growth-nya gitu kan. Baik menurut saya. Apalagi ditambah dengan valuasi yang nggak mahal, bisa dibilang nggak mahal lah. Kan bisa cek di relatifnya gitu kan. Kalau mereka ada earnings growth yang kayak gitu, terus valuasinya oke, ditambah lagi dengan ROI-nya oke gitu, oke banget. Nah, menurut saya dividen itu juga penting. Dividen itu penting karena kan ya baik lagi kita kan invest di sana pengen doang dapat bagian gitu kan. Dengan kami bagi dividen juga tentu aja ada duit muter ke investor. Nah, investor dapat ya bisa aja beli lagi sahamnya yang makanya bisa naik gitu kan. Tentu itu penting banget dan ya dengan adanya dividen ROI juga semakin naik. Itu penting banget. Jadi ya tips dari saya tentu aja yaitu ya earnings growth ada banks, kemudian kedua dari segi valuasinya juga nggak
mahal-mahal banget gitu kan. Terus habis itu juga dari ketiga ROI-nya oke, dividen. Saya sih paling suka itu. Oke, wah ini jadi checklist ya. Mungkin teman-teman yang udah ngincar nih saham, jadi kita harus checklist apakah earningsnya, benchmarknya di banks, terus apakah lebih tinggi ya daripada saham-saham banks, valuation, dividen, dan ROI, 4 ini. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir, kalau mungkin teman-teman yang, wah saya nggak ada waktu nih ngecek semua ini, teman-teman bisa pantengin terus terima market talk di IG Live, atau enggak bisa pantengin terus nih research report yang dikeluarin sama tim research, karena benar-benar fundamental itu akan one day itu akan membuktikan nih. Ya kalau misalnya kita ngincar yang sehari naik 20%, ya itu apakah sustainnya itu kan another question ya. Tapi kalau misalnya kita udah clear nih ke depannya, ada growth-nya, ada beneran under value, nah itu pasti time will tell ya. Dan seperti terbuktinya dari report Jasa Marga nih. Jadi ya it's interesting. Jadi kita lihat mungkin kayak sebulan 2 bulan lagi sama-sama yang kita bahas hari ini gimana pergerakannya. Iya, yes. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, karena kita lagi di kantor ya teman-teman, jadi kita ada time limit nih sebelum dimatiin lampu. Jadi as a closing, boleh nggak? Karena mungkin ada closing statement nih buat teman-teman di sini yang mungkin sedang berjuang juga di market, ngalamin ups and downs-nya. Ada nggak kata-kata penyemangat atau apa nih? Oke, jadi teman-teman, saya banyak ini fear-nya tuh kan bulan merah, bulan paling ini tenang aja menurut saya. Malah kalau merah gitu kan bisa ngambil saham, dikasih kesempatan malah gitu kan, dikasih kesempatan buat masuk gitu kan. Tetap aja harus berpegang juga nih, ya kan. Saham teman-teman yang teman-teman pilih itu ada earnings growth nggak? Tadi saya bilang gitu kan. Valuation gimana gitu kan. Terus abis itu ya, sentimen ke depan prospeknya oke nggak tentang earnings gitu. Nah, jadi kalau sekali udah megang gitu kan, jangan takut kalau misalnya dikasih murah, ada turun lah kualitas tinggi gitu kan, tenang aja gitu kan teman-teman. Earnings yang benar-benar akan membuktikan juga. Kalau yang terbukti dan bisa lebih, itu bagus banget gitu. Jadi closing ya itu, dan ya tetap follow Trimega Sekuritas dari Citere yang akan ngasih rekomendasi hari-hari tim kita, dan juga ada report-report juga dari kita juga secara benar-benar fundamental. Ya kita rekomendasikan juga, kita benar-benar menghitung ya nggak ngasal gitu loh bisa dibilang, karena kita oke sih itu sih. Oke, jadi masalah mindset ya. Ada yang ketika lihat saham turun merah panik, tapi kita harus ingat lagi nih, apa alasan kita beli di awal. Kalau alasannya masih inline, justru itu adalah kesempatan kita dikasih diskon nih untuk beli lagi gitu ya. Tapi ketika udah gak inline, baru kita harus pertimbangan, kita harus make decision quick ya, cut loss atau kita average down gitu ya. Jadi conviction ya itu sangat penting teman-teman. Itu penting. Oke. Ya deh, thank you ya teman-teman yang udah tune in malam ini. Semoga dapat insight, pastinya dapat insight dari Karel. Thank you juga Karel hari ini udah mau sharing insight sama teman-teman. Jadi see you teman-teman di Market Talk minggu depan. Good night semuanya.